Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Weh, Pak Ustadz, enaknya nih sore-sore di sini menikmati senja, Pak Ustadz. Ya. Alhamdulillah, pemandangan enak dilihat. Tunggu dulu sebentar, Pak Ustadz, ada WhatsAppku. Ya. Apa lagi maksudnya ini? Temanku, Pak Ustadz, si Juki. Ya. Tidak ada angin, tidak ada hujan. Dia tanya-tanya kabar, bagaimana Rif, sehat? Ya biasa selalu. Joran, ndak ada hubungannya angin sama hujan orang tanya-tanya. Iya, tapi kan tidak akrab sama saya. Tidak akrab kayak dulu ini, Pak Ustadz. Oh. Nah, yang biasa begini ini, Pak Ustadz, tipikalnya itu, Ya. kalau diam-diam begitu, karena saya pernah punya teman kayak begini, Pak Ustadz. Dia itu pendiam orangnya, tapi kalau satu kali bicara, pinjam uang, begitu, Pak Ustadz. Nah, ini kayaknya dia mau uang ini, Pak Ustadz. Ya. Saya seuzon kayaknya ini, Pak. Salah satu sebab putusnya persaudaraan, Iya, sangka buruk. sangka buruk, Pak Ustadz. Iya. Berapa banyak rumah tangga yang retak gara-gara sangka buruk. Berapa banyak persaudaraan yang retak gara-gara sangka buruk. Berapa banyak orang yang konflik antar suku juga karena sangka buruk. Sangka buruk ini memicu retaknya persaudaraan. Itu sebabnya dalam Islam kita ada yang disebut tabayyun. Tabayun, ya, Pak Ustadz. Jadi kalau dapat berita seperti ini jangan langsung sangka buruk. Orang yang berbanyak sangka baik saya selalu populerkan itu di grup saya. Iya, Grup WhatsApp saya kan ratusan. Itu saya bikin stiker malah itu sangka baik, sangka baik, sangka baik. Oh, iya. Orang kalau sangka baik tenang perasaannya dan selalu lega. Sebaliknya orang kalau sangka buruk tidak tenang perasaannya, selalu cemas dan jauh rezekinya. Betul, Pak Ustadz. Coba ya. Iya. Yang namanya sangka buruk. Suatu ketika ada rumah tangga. Sudah berumah tangga 5 tahun tidak ada anaknya. Di tahun ke-6 dia ke dokter. Lalu Pak dokter periksa dia. Alhamdulillah. Ibu sudah terlambat 2 bulan. Senanglah istrinya. Alhamdulillah. Dia teleponlah suaminya. Pak, alhamdulillah saya sudah terlambat 2 bulan. Tapi kata suaminya, ya alhamdulillah. Tapi jangan dulu cerita-cerita ya. Nanti cerita ndak jadi, malu lagi kita. Oke, kesepakatan bersama tidak boleh cerita. Iya. Jadi rahasia berdua. Beberapa saat kemudian, beberapa hari kemudian, datang petugas PLN. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ya? PLN. Kenapa? Ibu terlambat 2 bulan. Wih, langsung curiga suami istrinya. Kenapa dia bisa tahu saya terlambat 2 bulan? Langsung suaminya lagi dia curigai. Pasti lagi ini. Datang suaminya capek dari kantor. Baru masuk. Assalamualaikum, Bu. Apa assalamualaikum? Assalamualaikum. Memang kamu pembohong. Apalagi kasihan. Dia bilang, ini kita sudah jadi rahasia bersama. Kenapa bisa dia tahu PLN? Saya terlambat 2 bulan. Kau pasti yang ngomong. Bukan, demi Allah bukan saya. Marah juga suaminya. Dia pergilah ke PLN. Ada apa kau tahu-tahu istriku terlambat 2 bulan? Dia bilang, ada catatannya Pak. Ini ada catatannya. Dia bilang, hapus itu. Dia bilang, boleh dihapus, tapi Bapak bayar dulu. Kalau saya tidak mau bayar, ya terpaksa punyanya Bapak diputus. Iya. Kalau punya aku diputus, apa dipakai istriku di rumah? Terpaksa pakai lilin. Ini ya, sangka buruk ya. Sangka buruk. Jadi, agama sangat mencela perilaku dan perbuatan sangka buruk. Sebaiknya Allah memuji, Rasulullah menyanjung orang-orang yang hidupnya berlalu sangka baik. Sangka baik ini orientasinya ada 2. Satu, sangka baik kepada Allah. Ya. Iya, Pak Ustadz. Yang kedua, sangka baik kepada sesama manusia. Ya, sangka baik kepada Allah itu apapun yang terjadi dalam hidup ini, dia selalu bersangka baik. Tiba-tiba dia kena wabah seperti ini, dia sangka baik.
optimis. Oh, saya diminta Allah ini untuk rehat. Ya, Iya, Pak. tiba-tiba dia sakit, dia tetap sangka baik. Oh, Allah ingin melihat saya beribadah, menikmati sabar. Ya, tiba-tiba dia bangkrut, dia tetap optimis, bersangka baik. Oh, Allah ingin melihat saya sabar. Kalau kepada sesama manusia, ambil sangka baik. Saya selalu istilahkan, cari 1000 macam alasan, cari 1000 macam sisi agar kita bisa bersangka baik. Ya, ada kawan kita seperti tadi, tiba-tiba tidak ada apa, lama tidak komunikasi, tiba-tiba masuk WhatsApp-nya menyanjung, memuji. Ambil sangka baiknya, jangan sangka buruk. Mau lagi ngutang ini. Iya, iya. Tidak, ambil sangka baiknya. Oh, berarti ini kawan saya baru saja mendengar berita soal saya. Cari sisi. Kita bersahabat. Orang bilang, dia pembohong. Cari sisi baiknya. Oh, meskipun dia pembohong, tapi dia solidaritas. Dia pembohong, tapi ada sisi positifnya apa? Dia suka traktir orang. Dia pelit, tapi apa? Dia suka membela kawannya. Dari cari segala macam sudut agar kita bisa bersangka baik sama orang. Nah, sebaliknya, kalau kita terlalu sering bersangka buruk, maka pasti pecah persaudaraan. Saya banyak sekali proses-proses perjalanan hidup saya yang baru saya tahu, oh ini maksudnya. Oh Ya. iya, Pak Ustadz. Yang terakhir sekali itu waktu kejadian gempa di Mamuju. Iya. Ya, baru saya tahu, oh ini maksudnya. Ya kan, saya perjalanan mestinya naik pesawat ke Iya, Pak Mamuju Ustadz. hari Iya. Kamis siang. Berarti saya tiba sore di Mamuju, bermalamlah saya di hotel waktu itu. Kalau saya sesuai jadwal. Ternyata pada malam itu, malam Jumat itu akan hari Kamis. Malam Jumat kan gempa waktu itu tanggal 15. Tanggal 15. 15. Saya naik mobil. Akhirnya karena saya naik mobil, saya terhindar dari gempa. Padahal saya sudah, waduh capeknya perjalanan, melelahkan. Karena saya singgah lihat orang tua saya, akhirnya apa yang saya dapat, saya terhindar dari musibah. Nah, jadi selalu mencari sisi baik, sisi positif agar hati kita tenang. Alhamdulillah. Ya, Pak Ustadz. Kalau misalkan ini Pak Ustadz, kapan suzon itu kita bisa pakai? Kita bisa gunakan Pak Ustadz istilahnya. Karena misalkan kita lihat ada yang mencurigakan dari orang, terus kayak ini mau berbuat jahat kepada kita Pak Ustadz. Itu apakah bisa kita pakai suzon? Beda berburuk sangka dengan waspada. Iya, Kalau waspada itu kita teliti, kita melihat sisi-sisi negatifnya. Oh ini bahaya, ini bahaya. Ya, kalau sangka buruk, dia menduga-duga yang jelek. Jadi kepada kawan, misal ya, ketemu kawan kita, kita tahu dia suka ngambil klepto, Iya, kleptomania kan? Iya, iya. Dia suka ngambil. Saya waspada. Waspada saya dengan cara menyingkirkan semua barang-barang yang bisa diambil. Itu iya. waspada. Ya. Tapi kalau mau saya sangka baik, saya bawa ke positifnya. Oh kawan saya ini kasihan dia begini, karena dia lagi butuh. Ada sesuatu. Maka saya ambil sisi positifnya, saya tidak bersangka buruknya, tapi saya memberikan dia hadiah. Nah, misal daripada dia curi, lebih saya kasih hadiah. Kekurangannya kawan saya ini, saya mengambil sisi positifnya. Dengan cara apa? Saya bersedekah. Daripada dia mencuri, lebih baik saya dia kasih sedekah. Oh, Ya. Yang selalu saya katakan tadi, Iya. cari 1000 macam alasan untuk bersangka baik kepada Iya, iya. dia. Nah, Pak Ustadz, Ya. kita lanjutkan pembicaraan kita, tapi kita pindah di sebelah sana yuk, Pak Ustadz. Oke. Siap, mari Pak Ustadz. Tabe beli. Sama sore beli. Namanya siapa? Saya Rai. Saya sudah lihat Rai Kartana. Ya. Sehat Pak Rai? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, Pak Rai ini kerja di sini apa tinggal di sini nih? Saya kerja di sini. Alhamdulillah. Berarti Oh. masih kerja ini sekarang ya? Iya. Nah, untuk Pak Rai ini atau Beli, boleh saya panggil Beli? Boleh, boleh, boleh. Nah, Beli Rai, Iya. biar kerjanya makin semangat ini, Mantap. saya kasih asupan yang baik untuk tubuh. Wow. Alhamdulillah. Terima Nih. kasih. Hit.
Ini dia, susahnya. Ini dia, alhamdulillah. Ini namanya susu steril 7 kurma. Ini buat beli Rai. Karena bagus ini untuk kesehatan. Nah, susu steril 7 kurma ini perpaduan susu steril premium bermanfaat dan kurma berkhasiat beli. Serta dikemas dalam teknologi modern di dalam kaleng yang higienis, otomatis double manfaat. Karena beli Rai, sekarang kan sudah banyak minuman juga beli. Tapi ya biasa-biasa saja. Nah, ini yang double manfaat. Jadi insya Allah aman untuk tubuh juga. Jadi susu steril 7 kurma aman dikonsumsi setiap hari untuk seluruh keluarga Indonesia. Termasuk beli Rai juga. Susu steril 7 kurma, enak, double manfaat. Nah, itu silakan saya kasih 2. Terima kasih. Alhamdulillah, sama-sama beli. Mari saya lanjutkan dulu. Silakan. Iya, mari Pak Ustadz. Mari. Pemirsa, terima kasih sudah setia bersama kami di program Dasat on Stage. Nah, tadi pemirsa sudah dijelaskan sedikit oleh Pak Ustadz Dasat Latif soal husnuzon dan suuzon. Mungkin bisa dilanjutkan kembali Pak Ustadz, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa yang saya hormati, bicara tentang sangka baik, itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang kita kemudian sebut dengan hadis qudsi. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman melalui hadis Nabi. Ya, kalau firman itu kan ada dalam Quran. Hadis qudsi itu firman Allah yang tidak ada dalam Quran, tapi langsung diriwayatkan langsung oleh Nabi. Rasulullah menjelaskan, kata Allah berfirman, Ana inda sonni abdi bi. Saya tergantung sangkanya hambaku. Kalau dia bersangka baik, maka baik buat dia. Kalau dia sangka buruk, buruklah jadinya. Nah, ini kalau bahasa psikologisnya, bahasa psikologinya, ilmu jiwa, itu sebut optimis, ya, Optimis, ya. atau Pesimis. lawan dari pesimis, ya. Iya. Jadi dia bersangka baik itu bahwa apapun yang dia lakukan, dia selalu merasa ini baik, bersangka baik. Kalau dia sangkanya buruk, maka buruklah hasilnya. Kalau dia sangkanya baik, maka baiklah hasilnya. Oleh karena itu, setiap kegiatan, setiap pekerjaan, awalilah dengan bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda bersangka buruk, rugi. Anda bersangka baik, nyaman. Contoh, di atas mobil, toh, buru-buru kita, tiba-tiba ada lambung kotor. Wah, kalau kita mau sangka buruk, wah kurang ngajar, dikejar, aku kejar, akhirnya apa? Bersenggol, spion jatuh. Kemudian sampai dikejar, ketemu ini orang, saling memaki. Kemudian akhirnya apa? Berurusan sampai ke polisi. Itu karena bersangka buruk. Coba kalau dia sangka baik. Tiba-tiba dia lanjung kita. Oh, biasa. Dia mau sekali buang air besar. Itu kan, tenang, tidak ada lagi kelanjutan. Nah, ini yang disebut, yang saya katakan tadi, mencari 1000 cara, 1000 macam alasan agar kita bisa bersangka baik. Dan orang seperti itu tenang perasaannya. Coba kalau disangka buruk, tidak bisa tenang dia. Telepon suaminya, tidak dijawab. Pasti ada lagi tuh, pasti ada lagi sama sekretarisnya, pasti ada sekretarisnya. Maka apa? Sepanjang hari dia gelisah. Itu aja terus dia pikir, itu aja dia terus pikir. Akhirnya tidak bisa tenang. Dan ketika tidak tenang itu sumber kegalauan. Sebaliknya, kalau dia stop dengan bersangka baik, tidak ada lagi kelanjutannya. Oh, suamiku lagi sholat duha. Atau ditelepon tidak dijawab. Oh, suamiku lagi buang air besar. Tidak mungkin. Ya, itu kan? Nah, itu mengambil selalu mengambil sisi positifnya. Nah, satu kisah pernah dialami oleh Nabiullah Yunus alaihi salam. Kan Yunus pernah melakukan dosa karena bersangka buruk kepada Allah.
Dia berdakwah di satu daerah. Tidak ada yang percaya. Dakwah satu daerah, tidak ada satupun orang. Biasanya kan ada satu orang yang percaya. Tidak ada satupun orang percaya. Akhirnya Yunus alaihissalam bersangka buruk. Aduh, sudah ini kalau bahasa Ata di Makassar, kok dalak ngasih mentonje ini semua. Tidak ada mini. Hancur semua mah kok. Tidak ada semua ini. Penghuni neraka aja semua di sini. Dia akhirnya dia tinggalkan tugas dakwanya. Karena dia bilang, sudah orang sesat semua ini satu kampung. Dia tinggalkan medan dakwah. Lalu dia pergi naik perahu. Naik perahu, Pak Ustaz. Ya, kapal lah kira-kira sekarang. Begitu naik kapal, overload. Kelebihan penumpang. Iya. Akhirnya kapten berkata, wah ini harus ada yang dikeluarkan dari kapal. Dikasih turun ini, ya. Ya, dikasih turun di perjalanan. Ya. Bagaimana caranya? Ya sudah, kau tulis semua namamu, kita kasih masuk. Orang di Makassar bilang gocangi. Gocangi. Tuh? Iya. Lotre, apa namanya? Ya, Seperti orang ibu-ibu arisan. Arisan. Nah, kasih masuk nama, gocoi. Kasih masuk di kalian begini tuh. Iya. Keluar namanya. Siapa keluar namanya? Yunus alaihissalam. Nah, bilang Nabi Yunus, pilkada ulang. Ada kecurangan ini. Ulang lagi. Diulang lagi, digocal lagi. Tetap keluar yang kedua kalinya. Yunus lagi. 3 kali, Yunus alaihissalam tetap keluar. Akhirnya dia bilang, kapten, ya Yunus, sudahlah. Kau yang keluar, kau yang terjun ke laut. Akhirnya Yunus alaihissalam lompat ke laut, diterkam oleh Ikan paus. ikan. Iya. Ya, berbeda pendapat ulama. Ada yang mengatakan ikan paus. Oh, beda-beda, Pak Ustaz. Iya. Ada yang mengatakan ikan hiu. Tidak jadi masalah, yang penting ikan besar. Iya. Masuklah di dalam perut ikan Yunus alaihissalam. Beberapa lama. Ada ulama mengatakan 7 hari. Ada ulama mengatakan 30 hari. Ada ulama juga mengatakan 40 hari. Tidak jadi tidak masalah berapa angkanya. Yang penting lama. Iya. Nah, di dalam perut ikan lah Yunus alaihissalam. Lalu begitu dalam perut ikan Yunus alaihissalam baru sadar. Oh, saya melakukan sakwa sangka. Sangka buruk kepada Allah dalam bertugas dakwah. Karena itu saya tinggalkan dakwah, padahal tugasku itu mendakwah. Hidayah bukan dari saya, Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya tinggalkan ini? Lalu Yunus alaihissalam melakukan pertobatan dengan istighfar. Yang kita kenal kemudian dengan istighfarnya ya Nabi Yunus alaihissalam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ya. La ilaha, tiada Tuhan illa kecuali anta, engkau ya Allah, subhanaka, maha suci engkau ya Allah, inni sesungguhnya saya kuntu minadz zalimin, telah menzalimi diri saya sendiri. Itu dia ulang-ulang Nabi Yunus. Akhirnya batu itu ikan. Batu ikan keluar Yunus alaihissalam selamat. Subhanallah. Berawal dari sangka buruk. Oh, ya, Pak Ustaz. Jadi bersangka baik, insya Allah hati tenang, tugas juga sukses. Nah, Pak Ustaz, bagaimana misalkan ketika ada anak muda, Pak Ustaz, terus dia apa ya istilahnya, bersangka baik kepada Allah. Kalau dia bilang pasti ada rezekiku ini, pasti. Nah, itu sangka baik, bersangka baik. Tetapi dia tidak ngapa-ngapain, Pak Ustaz, di rumah. Tidak sangka kerja baiknya juga. bagus, malasnya salah. Jadi sangka baik itu tidak cukup, harus juga dilakukan ya. Misalnya, saya pasti lulus. Itu sangka baik. Sangka baik. Tapi tidak bisa, lalu dia tinggal saja di rumah, tidak belajar. Nah, sangka baik harus disertai dengan ikhtiar. Ya. Iya. Nah, jadi setelah bersangka baik, kemudian kita melakukan usaha. Sudah gagal, tetap sangka baik. Oh, berarti bukan di sini yang cocok buat saya. Bukan jalanku di sini. Bukan di situ. Iya, iya. Ya, saya selalu ingat itu kisah saya kan. Pernah sudah dengar nih, saya daftar tentara. Iya, sudah, Pak Ustaz. Sangka baik. Betul, Sangka betul, baik. Pak Ustaz. Saya daftar dokter, tidak lulus. Sangka baik. Oh, iya. Sangka baik. Ya. Jadi, orang yang bersangka buruk tidak akan menemukan kebahagiaan dalam hidupnya. Oh, Jadi iya, Pak sangka baik itu adalah penyakit hati. Nah, penyakit iya. hati itu harus diobati dengan istighfar, berzikir, mengambil sisi-sisi positifnya. Iya, iya. Siap, Ya. Pak Ustaz. Nah, pemirsa, jadi sangka baik saja tidak cukup. Harus berikhtiar. Jadi buat pemirsa ini, apalagi anak-anak muda, jangan kita bilang, wah ada rezekiku di sini, tapi tidak kerja, sama saja. Penasaran dengan lanjutan obrolan saya dengan Pak Ustadz? Kita lanjutkan setelah jeda iklan berikut ini, pemirsa. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Dasat on Stage.
Pemirsa yang terhormat, terima kasih masih tetap bersama kami di Das Art on Stage. Pak Ustadz, ternyata ini sudah dia balas nih temanku lagi. Apa itu? Yang tadi saya bilang, kenapa kau bilang begini-begini? Apa kabar? Saya sehat. Saya bilang begitu. Ternyata dia kirim undangan, Pak Ustadz. Dia mau nikah. Berdosa sama kau tadi. Betul, saya Kau sudah berdosa. bersangka buruk. Astagfirullahaladzim. Jadi ambil segala macam sudut untuk bersangka baik. Siap, Ustaz. Sangka baik, insya Allah bikin hati tenang. Jadi begitu ada kejadian dalam hidup ini, selalu cari sisi positifnya. Pasti ada sisi baiknya buat saya ini. Tidak mungkin Allah memberikan yang buruk kalau kita sudah berikhtiar dengan baik, berdoa, melakukan hal-hal sesuai dengan kaidah-kaidah agama, ternyata tidak tercapai, sangka baiklah. Misal lagi, ada kejadian baru-baru juga. Iya. Sudah dilamar ini perempuan. Iya. Bahkan sudah melakukan tunangan. Iya. Dan berikutnya beredar undangan. Oh, sudah mau menikah. Sudah beredar undangan. Iya. Ternyata tidak jadi menikah. Karena ketahuan ini cowok suka kasar. Tidak dia suka orang tuanya. Ngamuk-ngamuk lah ini anak perempuan. Ini curhat ke saya. Saya sampai ketemu sama orang tuanya. Malu kita Ustadz, undangan sudah beredar. Ya, tapi saya tidak berani menikahkan anak saya ini. Kasihan ini anak saya, nanti dipukulnya, kasar kan? Iya, kodong. Iya. Akhirnya batal menikah. Malulah dia, merasa malu. Beberapa saat kemudian baru ketahuan ternyata laki-laki itu ada istrinya dan banyak utangnya. Masya Allah. Jadi setiap ada sesuatu kita sudah ikhtiar, sudah berusaha maksimal, segala sesuatu kemampuan telah dikerahkan tentu yang baik-baik. Ternyata tidak terkabul seperti yang kita mau, sangka baik. Sangka baik saya terus, Pak Ustadz. Ya. Jangan pernah bersangka buruk. Begitu juga kepada Allah. Ya, jangan sampai kita sangka buruk. Kenapa hidupku kayak begini? Allah tidak sayang kepada saya. Oh, Allah itu Maha penyayang kepada hambanya. Coba lihat, Rip, mulai supaya kita timbul sangka baik kepada Allah ya, meskipun kita miskin, meskipun kita tidak tercapai apa yang kita mau. Mulai dari dalam rahim, Allah telah menyelamatkan kita keluar hidup dengan baik. Kemudian dikasihnya kita air ketika kita haus, tidak perlu dibeli. Kemudian dikasihnya kita nafas gratis, kasihnya kita cahaya, dikasihnya kita kesehatan. Itu jauh lebih banyak daripada duit. Mau sangka baik, Rip, saya kasih kau lagi namanya supaya muncul sangka baikmu kepada Allah. Siap, Pak Ustadz. Mau saya kasih HP? Mau iya, Pak Ustadz, saya tidak mau. HP gratis, pulsana 5 juta. Siapa tidak mau, Pak Ustadz? Tapi begitu saya kasih kau langsung tuli. Sia-sia juga. Mau apa? Mau di apa ya HP kalau tuli mau kau? Halo. Nggak bisa menelpon. Mau di apa kalau HP tuli tuh? Iya. Berarti yang mahal, supaya kita munculkan sangka baik kepada Allah ya. Berarti yang mahal itu bukan handphone. Tapi apa yang mahal? Telinga. Allah kasih gratis. Tidak perlu dibayar. Dan hebatnya lagi nih telinga, dia bisa bedakan mana suara istri dan mana suara anak. Tidak perlu ada kursus membedakan bunyi. Otomatis Allah kasih itu sensor. Otomatis itu ya. Hebatnya lagi nih telinga, tempatnya proporsional. Saya lagi mengajar public speaking di kampus. Saya kan mengajar itu mata kuliah, teknik berpidato. Nah, final testnya itu dia harus pidato di depan saya. Adalah cewek pidato di depan saya. Dia pakai kawat giginya. Dia bilang, apa itu dikawat di gigi? Saya ingat biasa itu yang dikawat di kampungku pagar giginya ada kawat. Dia bilang, enggak gaul no Pak Ustaz. Apa yang dia bilang, behel Ustaz. Mahal itu dek. Dia bilang, ini yang paling baik Ustaz, 20 juta. Insya Allah. 20 juta nasibas saja di giginya, 1 kali umroh. 20. Saya bilang sama itu anak mahasiswaku, kau kira itu behelmu mahal? Biar mau kau pasang behel harga 50 juta kalau tidak ada gigimu, apa kau mau kawat? Betul Ustaz. Iya. Apa kau mau kawat kalau tidak ada gigimu? Apa? Hebatnya lagi tuh gigi dibatasi tumbuh dan panjangnya. Iya, cuma begini-begini saya terus. Coba bagaimana seandainya itu gigi tumbuh seperti rambut? Gondrong semua di mulut. Sampai turun di sini. Saya tidak bisa ceramah. Tidak bisa orang pakai masker. Supaya kita ini kasih sayang Allah. Jadi ketika kau gelisah, galau, bayangkan begitu banyak kasih sayang Allah yang Allah berikan kepada kita.
Iya, Pak Ustaz. Itulah sebabnya Nabi suatu ketika dia masuk ke dalam masjid, lalu dia bersujud sholat 2 rakaat. Sahabat ingin qomat, tapi Nabi belum selesai sujud. Ditunggunya terus selesai, tapi Nabi masih sujud. Tunggu, Nabi masih sujud. Akhirnya selesai juga, harusnya selesai sujud. Di bekas sujudnya Nabi, Umar mendapatinya ada bekas air mata. Lalu Umar bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa Anda menangis?" Kata Nabi, "Bagaimana saya tidak menangis? Merasa banyak utang kepada Allah. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepadaku, dan saya tidak bisa membalas dengan ibadah yang saya lakukan." Coba bayangkan, Nabi ini bos, ibadahnya sangat luar biasa. Iya. Tidak ada mikala ibadahnya Nabi. Akhlaknya mulia, hatinya bersih, tidak pernah mengganggu orang. Itu Nabi tidak pernah bicara kasar. Menurut ahli sejarah, biografi Rasulullah yang mempelajari tentang sejarah Nabi, Nabi seumur hidup 63 tahun, satu kali saja bicara yang dianggap kasar. Apa bicaranya? Nabi hanya berkata, "Semoga jidatnya kena lumpur." Itu yang dianggap kasar. Bagus akhlaknya, tapi masih menyadari bahwa ibadah yang dilakukan tidak mampu membayar nikmatnya Allah. Masya Allah. Bayangkan ini nikmat. Arif, saya kasih kau lagi mobil gratis. Mau toh? Mau pasti, Pak. Mau. Iya. Tapi begitu saya kasih kau kuncinya, langsung lumpuh. Aduh. Mau di apa mobil kalau lumpuh nih? Aduh, tidak mau aja, Ya Pak kan? Ustaz. Iya. Nah, ini ada kamera di depan tak ini. Mahal-mahal semua ini. Berapa puluh juta ini, Pak Ustaz? Ratusan juta. Apa ini kamera yang mahal? Tidak. Apa? Mata. Ya kan? Oh iya, mata. Kan? Di sini kan ada zoom in, zoom out, ya. Iya. Ya, kita juga ada. Mata ini ada juga. Ada juga. Ada juga. Namanya pupil. Pupil. Dia bisa close up. Iya. Dia bisa lihat yang jauh, dia bisa dekat lagi. Ya. Ada juga namanya retinanya. Iya. Ya. Dia bisa bedakan, hebatnya lagi nih mata. Dia punya sensor pembeda. Ada, Pak Ustaz. Dia bisa bedakan mana istri, mana tetangga. Maka Iya. supaya kita selalu sangka baik kepada Allah, meskipun kita miskin, meskipun kita gagal pilkada, meskipun gagal pilcale, cari sisi supaya kita selalu merasa sangka baik kepada Allah. Siap, Pak Ustaz. Allah ini luar biasa pemberiannya kepada kita. Bayangkan seandainya disuruh beli ini oksigen, Wes, berapa yang kita bayar, Pak Ustaz? berapa dibayar itu oksigen? Betul. Tuh, alhamdulillah Allah. Jadi pada prinsipnya selalulah mencari sisi yang bisa kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan demi Allah, tidak ada ruginya Allah ketika Arif bersangka buruk kepada Allah. Allah tidak akan rugi ketika kita bersangka buruk kepada Allah. Siapa yang rugi? Manusia atau hamba itu yang rugi. Siap, Pak Ustaz. Alhamdulillah. Baik pemirsa, jadi selalulah berprasangka baik kepada Allah. Nah, nanti kita akan lanjutkan lagi obrolan saya dengan Pak Ustadz. Tapi jangan tekan tombol channel lain dulu. Tetap di Dasat on Stage. Pemirsa yang terhormat, terima kasih masih tetap bersama kami di Dasat on Stage. Nah, Pak Ustadz, saya masih penasaran dengan berprasangka baik dan berprasangka buruk, Pak Ustadz. Mungkin bisa dilanjutkan lagi, Pak Ustadz. Nah, Silakan. gini. Ya, awal pembicaraan kita tadi saya sampaikan berapa banyak rumah tangga yang retak gara-gara sangka buruk. Iya, iya. Misal, jadi bersangka baik, ya. Waktu pacaran, wow bagus betul. Jalan, hati-hati sayang. Ada batu. Pelan-pelan pegang tangan. Waduh, sopan betul. Setiap mau tidur, salam sayang selalu. Video call toh. Iya. Sekalinya sudah ada anaknya satu, sudah kelihatan semua kasarnya. Tidak ada lagi sopan santun, kasarnya minta ampun. Tahan tuh kakinya istrinya, bukannya dia sembuhkan. Dia bilang, siapa suruh kau, matamu di mana kau simpan? Iya. Kasar semua. Maka kalau dia bersangka baik, tidak akan retak rumah tangganya. Bagaimana cara bersangka baiknya? Dia akan berkata seperti ini. Kasarnya suamiku,
tidak sopannya suamiku, saya akan menjadikannya dia sebagai amal. Karena kasarnya kasarnya suami tidak akan ditanggung dosanya oleh istri. Oh, Ya, iya, Pak Ustadz. jadi begitu juga ketika istri kemudian kasar, ya, kok istri saya suka ngomel ya? Cari segala macam cara supaya kita bisa memahaminya, supaya kita bisa memaklumi. Bagaimana caranya? Gaji cuma 3 juta. Cicilan motor, cicilan rumah, anak sekolah. Dan itu istri hebatnya, 3 juta per bulan dia bisa kelola. Kalau kita ini laki-laki 3 juta 1 bulan tidak bisa kita pegang. Maka pelariannya ngomel. Oh. Maka supaya kita tidak dendam, tidak sakit hati, dan tidak berujung pada pertengkaran, maka cari susu baiknya. Oh, capek istri saya, kasihan. Bagaimana dia tidak ngomel? Anaknya kecil, habis dari pasar, memasak. Wajarlah. Nah, maka kalau dia ngomel, kita ambil sisi positifnya. Ngomelnya dia kepada saya jadikan amal. Kan bersabar menghadapi pasangan itu jadi amal. Oh iya. Begitu juga suami kasar, ya, ketus ngomongnya, ya, bahkan disembunyi duitnya. Oke. Kurang ajarnya suami, kasarnya suami, jadikan ladang amal dengan bersabar. Nah, dengan bersabar itu, maka Allah semakin cinta. Tapi kalau kita saling bersangka, oh begini dia tidak hargai saya lagi. Saya setengah mati cari duit, saya setengah mati cicil rumah, dia kasar seperti ini, maka akhirnya pas cerai. Oh, iya. Nah, saya, ibu-ibu banyak curhat. Ustadz, suami saya kasar, dia pegang duit. Bagaimana menurut Ustadz kalau saya minta cerai? Saya bilang, memohon cerai ke pengadilan agama dibenarkan menurut agama. Ibu tidak berdosa ketika mengajukan cerai. Cuma yang jadi masalah, apakah cerai itu menjadi solusi yang terbaik? Nah, Ya? betul. Apakah ya ibu yakin setelah bercerai itu dapat suami yang lebih baik? Apakah ibu yakin ya setelah bercerai itu dapat suami yang bagus? Nanti malah yang lebih jelek dapatnya. Maka lebih baik bersangka baik saja bahwa inilah jodohku yang Allah berikan, berarti inilah yang terbaik. Ya, bertengkar, cari sisi positifnya. Ya, misalnya ada istri ya lebih dewasa, lebih tua dari suaminya. Iya. Pasti salah satu sisi negatifnya itu apa? Cepat turun mesin. Menopause. Kan Turun kalau mesin, misalnya iya. selisih 5 tahun, dia maka jangan lihat tuanya, menopause-nya, tapi ambil sisi positifnya. Karena istri saya lebih tua dari saya, maka dia penyayang. Iya. Ya kan? Iya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menikah pertama dengan Khadijah. Itu salah satu, kan Khadijah lebih tua 15 tahun dari Rasul. Sisi positifnya apa? Rasulullah itu kasihan kan kurang mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Masih dalam kandungan wafat bapaknya. Lahir baru 2 hari diambil ibu susunya. 4 tahun bersama ibu susunya baru diambil sama ibunya. 2 tahun bersama ibu, meninggal pula ibunya. Berarti secara waktu Rasulullah bersama ibunya hanya 2 tahun lebih. Krisis kasih sayang beliau dari orang tua. Maka hadirlah Khadijah yang lebih tua dari Rasulullah 15 tahun. Karena Khadijah selain tampil sebagai istri, juga tampil sebagai ibunya Rasulullah. Oh. Ya, dia usap-usap rambutnya Rasulullah. Ya, tapi kemudian dia hadir memberikan kasih sayang. Ya, sebagai ibu, kadang juga sebagai istri. Oh, Jadi itu, Ustaz. kalau kita selalu mengambil sisi positif, cari celah-celah supaya kita berbaik sangka, insya Allah tenang perasaan. Tenang perasaan dia, Ustaz. Maka berkaitan dengan hidup ini, ingat lagi tadi hadis Nabi, ana indosonni abdibi. Saya tergantung sangkanya hambaku. Kalau dia sangka baik, baiklah dia. Inilah yang orang psikologi mengatakan sangka baik. Oh, Ana iya. indosonni abdibi. Nah, Ya. Pak Ustadz, kalau misalkan di kampung begitu, Pak Ustadz, ada yang kayak memberikan sumbangan, dermawan lah begitu. Tapi selalu dapat prasangka buruk dari tetangga-tetangganya.
Seperti apa itu Pak Ustadz? Ya, baguslah. Misal Iya. saya menyumbang, tapi tetangga-tetangga saya selalu cerita dan sangka buruk. Iya. Alhamdulillah, satu saya dapat mendapat pahala menyumbang. Yang kedua, saya dapat hapus-hapus dosa. Iya. Hapus-hapus Kan dosa, Nabi Ustaz. itu katakan kalau orang cerita kejelekan saya, maka sesungguhnya nanti diambil dosaku. Oh bisa seperti itu? Bukan bisa, memang begitu aturan agama. Oh, Kan iya. nanti dia setor, ya Allah ini puasaku. Datang tetangganya. Tunggu dulu, pernah kena fitnah itu? Katanya anakku yang lurus rambutnya bukan anaknya suamiku. Karena suamiku keriting rambutnya. Dia tidak tahu anaknya lurus rambutnya karena sudah rebonding. Saya minta keadilan. Allah berfirman, ya sudah, ambil sholatnya. Oh iya. Ya Allah, saya juga pernah difitnah. Katanya mobilku hasil korupsi. Allah lagi katakan, ya sudah, ambil puasanya. Jadi orang yang menceritakan kejelekan-kejelekan kita, ambil sisi positifnya. Jangan membalas, jangan dendam. Ambil sisi positifnya. Sisi positifnya apa? Alhamdulillah, kau kasih saya amalmu nanti. Oh begitu. Datang orang cerita sama saya, Ustadz, tidak suka sekali ke itu. Kenapa kau bilang dek? Selalu kena cerita. Iya. Jelek begitu. semua dicerita. Oh Alhamdulillah, ada sayang ke itu dek. Kenapa bisa Ustadz? Karena amalnya nanti dia kasih Kak. Dan sisi positifnya lagi, dosaku, karena dia cerita terus nanti, di akhirat dosaku diambil. So kita habis amalnya toh, masih ada keburukan saya yang belum dia seimbang. Maka Allah katakan, ambil dosanya dasar. Hai, cik dah kau. Nah, maka kalau kita di prank, ditipu, dicerita, Iya. difitnah, padahal kita bermaksud baik, ya sudah, ambil sisi positifnya supaya tenang, tidak usah dibalas. Karena kalau kita balas, maka sesungguhnya dia dengan kita buruknya sama saja di sisi Allah. Oh. Kalau orang cerita, ambil sisi positifnya. Gimana? Oh, berarti dia kasih saya amalnya nanti. Seperti itu Pak Ustadz. Nah kalau misalkan ini Pak Ustadz, dari mana sih itu sumber dari apa namanya suuzon begitu Pak Ustadz? Dari awal itu sumbernya dari mana Pak Ustadz? Ya hati. Dari hati Zuzon juga. ini kan hati kita kalau bersih ya bersih. Ya, buruk sangka itu asalnya dari hati, kemudian dengki, dibenarkan dan bermula dari mata. Ya, mungkin Dari mata dulu turun ke misalnya, hati. misalkan Iya. kita bersaudara. Wih, ya orang kan bisa saja seibu sebapak, tapi rezekinya bisa jadi tidak sama. Beda-beda iya. Beda ya? Iya. Akhirnya apa? Kita bersaudara baik aja, tapi ini ipar sama ipar. Baku gosip, baku saing. Nah, maka muncullah dengki, maka dibenarkanlah orang oleh dengan sangka buruknya. Oh, maka semua ini berawal dari penyakit hati. Penyakit hati di Nah, Pak Ustadz. cara mengobatinya ketika sudah mulai muncul itu istighfar. Astagfirullah. Astagfirullah. Nah, perbaiki cara ucapannya. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Tembak terus. Saya istilahkan ketika muncul itu buruk sangka, tembak terus. Astagfirullah. Tembak Astagfirullah. terus. Tembak terus sampai habis. Asal jangan terlalu cepat di Pak Ustadz. Tembak astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Belum hilang, istighfar terus sampai dia hilang. Siap Pak Ustadz. Tapi biasanya 1-2 kali istighfar karena kita sudah sadari, wih salah saya, maka hilang. Oh iya. Ya. Nah Pak Ustadz terima kasih banyak ini Pak Ustadz karena dari awal saya sudah berburuk sangka sama teman saya, akhirnya Ustadz kasih. Nah, itu pelajaran berharga tuh. Iya, betul, Pak Awalnya kau pikir mau lagi pinjam uang ini. Ternyata dia mengundang pengantin. betul. Berarti saya yang berburuk sangka, minta Ya. maaf Pak Ustadz. Nah alhamdulillah pemirsa, akhirnya kita sampai juga di penghujung acara. Tapi saya ingatkan kembali kepada pemirsa untuk selalu sedia ini di rumah. Susu steril 7 kurma. Karena sudah dekat nih waktu berbuka puasa lagi nih. Karena susu steril 7 kurma ini adalah susu steril premium bermanfaat dan kurma berkhasiat, serta dikemas dalam teknologi modern dalam kaleng yang higienis. Karena sekarang pemirsa, mungkin pemirsa sering minum yang biasa-biasa saja, tapi itu tidak cukup, harus yang double manfaat. Nah ini susu steril 7 kurma aman dikonsumsi setiap hari untuk seluruh keluarga Indonesia. Jadi susu steril 7 kurma enak, double manfaat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga pemirsa banyak hikmah yang bisa kita petik pada obrolan kita pada sore hari ini. Semoga bermanfaat untuk kehidupan kita dan seluruh
yang sedang mendengarkan atau menonton acara ini. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Ustadz. Akhirnya saya pamit. Saya Arif Brata dan Pak Ustadz Dasat Latif. Kita ketemu besok di jam yang sama, tetap di Dasat On Stage. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari Kidi. Mari Kidi. Ya. Metro TV